Berjumpa lagi kita, ya. Udah 2 minggu kita tidak ada pertemuan. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya informasikan. Yang pertama, hari ini kita akan lanjutkan presentasi Anda yang belum presentasi tugas kemarin itu ya, karena direncanakan minggu depan kita mengadakan UAS. Ya, jadi mohon diinformasikan ke rekan-rekannya yang tidak hadir hari ini bahwa minggu depan ya tanggal 16 gitu ya kita adakan UAS, karena menurut informasi tanggal 21 itu nilai harus sudah masuk gitu ya. Oleh karenanya untuk menghindari tergesa-gesa ya penilaian, maka hari ini kita selesaikan presentasi kita ya, dan materi yang berkaitan dengan penegakan hukum ya, politik hukum penegakan hukum di negara kita. Di materi terakhir itu bisa, kalau memang ada yang perlu didiskusikan silakan didiskusikan gitu ya. Karena baik kelas kerjasama maupun kelas PJJ ini masih banyak yang belum presentasi gitu ya. Oleh karenanya saya minta bagi Anda yang presentasi untuk menginformasikan pokok-pokoknya saja gitu ya. Jadi substansi jurnalnya apa, lalu analisis Anda terhadap isi jurnal itu apa, dikaitkan dengan politik hukum peradilan. Ya, peradilan. Itu ada yang ingin didiskusikan berkait apa yang sudah saya informasikan ini? Nanti teknis ujian UAS-nya itu pada waktu ujiannya saya tayangkan soalnya gitu ya. Nanti Anda jawab gitu ya dalam waktu perkuliahan kita, dalam waktu 1,5 jam gitu ya. Lalu itunya nanti dikirim ke email saya. Ya, email saya itu Maroni, kan sudah tahu kalau nggak salah ya, sudah ada yang kirim-kirim tuh. Maroni kecil semua ya, Maroni titik 1960 at ya, fh titik unila titik ac titik id. Ini saya ulangi emailnya maroni.1960 at fh@unila@ac@id. Ya, nanti dikirim pada akhir jam perkuliahan hari Sabtu itu. Ya. Mohon ketua kelas menginformasikan ke rekannya yang belum hadir itu ya, atau yang tidak hadir, untuk minggu depan tuh kita mengadakan UAS dan tidak ada UAS susulan ya, karena nilainya tanggal 21 harus sudah diupload gitu ya. Jadi mohon bagi yang tidak ada acara apa, tolong digeser dulu gitu ya ininya, karena kita tidak ada UAS susulan. Dan tugas saya lihat sudah kumpul semua ya. Terima kasih atas responnya terhadap tugas. Ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut bagi yang sudah hadir dulu gitu ya, karena kita waktunya sangat terbatas. Dan saya mau informasi, Anda habis mata kuliah ini ada mata kuliah lagi nggak? Biasanya ada, Prof. Ada setelah mata kuliah ini? Iya. Tapi nggak tahu kalau misalnya nanti dosennya berhalangan atau tidak hadir. Ya, nanti kita kalau memang ada waktu, maksud saya kita habiskan presentasinya hari ini gitu ya, supaya semuanya kebagian. Baik, kalau gitu kita mulai saja presentasi ya. Dari kelas PJJ dulu gitu ya. Astarin apa ini?
Caida ya, Astarin Caida ya. Astarin Umu Caida, Prof. Ada ya? Ada, Prof. Tolong iya, silakan Anda itu presentasikan. Prof, minta waktunya sebentar untuk pakai jilbab. Oh iya iya iya. Iya iya. Ya, silakan aja. Maaf, Prof, untuk materinya yang tentang perbedaan antara politik hukum dengan ilmu politik itu ya, Prof? Itu apa tugas yang Anda kirim ke saya itu? Jurnal. Iya ya, Prof. Ini untuk ditampilkan di layar? Enggak usah, enggak, ininya aja. Pokoknya aja karena waktunya terbatas gitu. Oh iya, baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, saya Astarin Umu Caida, mahasiswa Pasca Unila PJJ. Ya. Ingin mempresentasikan tentang perbedaan antara politik hukum dengan ilmu politik, serta hubungan antara politik dan hukum. Itu yang dikirim ke saya ya? Kayaknya iya deh, Prof. Terakhir sebentar, Prof. Review jurnal kan kemarin. Jurnal yang... Kemarin ngikut temannya presentasi. Terakhir yang Pak Rudi. Anda nggak pernah ikut kuliah? Kuliah, Prof. Bukan kemarin waktu kelas kerjasama presentasi, Anda ikut? Saya lupa, Prof. Lupa. Oke ya, kita lanjutkan aja nanti sama Celia Utami. Hadir? Kelas kerjasama berarti ya, Prof ya? Iya, ganti-gantian maksud saya. Oh iya. Ada Celia Utami? Tidak hadir, belum hadir ya. Oke. Nimade Intan Saraswati. Ada? Tidak ada ya. Nanti kita ulangi lagi kalau memang itu. M. Ardiansyah. Kelas kerjasama. Ada, Prof. Gimana Ardiansyah? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa saya telah membuat jurnal tentang tinjauan tentang kemandirian kekuasaan kehakiman setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Nah, pada intinya di dalam jurnal tersebut sepakat dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 khusus tentang pengangkatan Hakim Agung, di mana tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 30 di ayat 2 itu dinyatakan bahwa pengangkatan Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Dewan Yudisial.
Nah, Komisi. jadi gimana Ya, Prof? dari Komisi Yudisial ya. Ya. Nah, jadi dari undang-undang ini saya tidak sependapat, Prof. Karena mengingat trias politika bahwa ada kekuasaan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karenanya di situ saya nyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dengan hakim agung dipilih oleh anggota DPR itu sudah kehilangan ruh. Nah, di situ di dalam itu saya mengusulkan bahwa seyogianya hakim agung dipilih oleh hakim agung itu sendiri, dong. Bukan melalui DPR. Nah, kurang lebih begitu kira-kira, Prof. Coba hakim agung dipilih oleh hakim agung sendiri. Ya, jadi calon hakim agung yang diusulkan, kan gini, calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, itu dipilih oleh anggota DPR. Bukan yang usulan Anda. Nah, usulan saya, hakim agung yang diusulkan oleh KY itu dipilih oleh hakim agung itu sendiri, yang masih aktif. Oh, hakim agung yang ada gitu ya? Ya, karena menurut saya itu lebih paham, hakim agung yang ada, hakim agung yang aktif itu lebih paham apa kebutuhan. Dari ya kurang lebih cukup, itu. ya cukup. Ya. Oke, sekarang lanjut. Yulianda Fikrian, kelas PJJ. Yulianda belum hadir. Tidak hadir sepertinya, Prof. Ya, oke. Nanti kita lanjut lagi. Ayu Permatasari. Hadir, Prof. Ya, gimana Ayu? Ya, baik, Dok. Baik, Prof. Di sini saya akan menjelaskan hasil punya saya berjudul Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Politik hukum membahas mengenai bagaimana perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Membahas proses pembentukan ius constituentum dari ius constitutum dan menghadapi perubahan kehidupan masyarakat serta produk perubahan hukum yang dihasilkan yang menetapkan kerangka dan arah perkembangan hukum. Lalu kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan tertinggi di Indonesia. Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Demi terselenggaranya negara hukum, kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung yang membawahi 4 lingkup peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, syariah, petun, dan peradilan militer dan MK. Kekuasaan kehakiman secara global diakui sebagai kekuasaan yang harus independen dari berbagai anasir intervensi maupun intimidasi dari pihak lain yang dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Oke, Ayu ini ya, review jurnal bukan? Iya, ini intinya. Jurnal apa? Judul artikelnya apa? Politik kehakiman. Judulnya? Politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia, Dok. Di jurnal apa itu? Ngambil di Google Scholar. Bukan, ada jurnalnya nggak? Nama jurnalnya nggak? Ilmu sosial dan pendidikan. Oh, ini nama jurnalnya. Ya, oke. Lanjut terus. Terus menurut analisis saya terhadap politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia, saya setuju karena politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia harus dilandasi atas Pancasila. Karena Pancasila menghendaki perkembangan kehidupan beragam dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Oleh karena itu, politik hukum tercermin pada kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu terwujudnya keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Dalam kaitan dengan kekuasaan kehakiman, bahwa politik hukum sebagai pengendali para penegak hukum dalam
kekuasaan kehakiman untuk nantinya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus bertindak sesuai dengan aturan yang ada dan tidak serta-merta mengatasnamakan kekuasaan sebagai dalih untuk membela yang salah dan menjatuhkan yang benar. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelenggarakan setiap perkara yang... Cukup ya ini Mbak Ayu ya. Lalu kita lanjutkan ke Anggraini. Kelas kerjasama Anggraini. Belum hadir. Lalu Febriana Elizabeth. Ada? Hadir, Prof. Oh, ya, silakan. Terima kasih, Prof, untuk waktunya. Selamat siang. Saya Siap. Febriana Elizabeth dari kelas kerjasama. Saya akan mereview sedikit mengenai jurnal yang berjudul Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. Inti dari jurnalnya sebetulnya membahas mengenai apakah negara hukum merupakan pilihan terbaik dalam menata kehidupan bernegara yang berdasarkan demokrasi dengan suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang mengatur hubungan antar negara dan rakyat. Di jurnal ini sendiri membahas mengenai problematika apakah yang dicantumkan, problematikanya apakah dengan dicantumkannya secara tekstual dalam suatu konstitusi tentang prinsip-prinsip negara hukum yang dianut benar-benar dapat dipastikan bahwa penguasa negara akan menjalankan sesuai amanah konstitusi atau hanya sekedar rumusan norma formal dalam hukum dasar negara sebagai dokumen sakral yang tersimpan rapi. Pada intinya, negara hukum ini merupakan pilihan terbaik dalam berpolitik hukum mengenai kekuasaan kehakiman karena di Indonesia sendiri sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 itu ada di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tantangan yang sebenarnya dihadapi adalah apakah kekuasaan yang merdeka ini memang dapat dijalankan di Indonesia sendiri. Mengingat kan sekarang Prof kekuasaan kehakiman yang dimau adalah kekuasaan kehakiman dapat mandiri dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman berlaku fair dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Pada intinya saya setuju dengan jurnal ini karena memang kekuasaan kehakiman sendiri harus memang benar-benar independen dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Seperti itu, Prof. Anda hakim ya? Iya. Kalau menurut kacamata Anda yang masih junior ya, sekarang ini, kemandiriannya ada yang ngeganggu nggak? Selama saya bertugas sih, Prof, hingga saat ini bersyukurnya tidak ada yang mengganggu, Prof, untuk melaksanakan kemandiriannya. Karena berdasarkan penelitian, atasannya juga ganggu-ganggu juga katanya gitu ya. Oke ya, bagus ya. Terima kasih, Prof. Ya. Lalu Eva Luciana Herianto. Hadir, Prof. Silakan Eva. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Saya Eva Luciana Herianto dari kelas kerjasama. Untuk tugasnya saya mereview jurnalnya milik Kartono yang berjudul Politik Hukum Judicial Review di Indonesia dari jurnal Dinamika Hukum tahun 2011, Prof. Pada intinya jurnal ini membahas bagaimana awal mula pembentukan MK, kemudian bagaimana membahas konsep judicial review di Indonesia yang banyak berkembang setelah amandemen UUD 1945, Prof. Terutama dengan dibentuknya MK ini kemudian muncul istilah-istilah judicial review, terus constitutional review yang seringkali memang di jurnal ini disebutkan ada tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.
konsep judicial review sendiri hadir dalam objek yang lebih luas jika dibandingkan dengan constitutional review yang hanya sebatas pengujian konstitusional suatu aturan hukum terhadap konstitusi UUD. Di sini dalam jurnal ini membahas lebih lanjut bagaimana judicial review itu dari peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh MA itu, kemudian ada juga membahas tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dan jurnal ini sudah dibahas lebih lanjut. Kemudian kalau menurut saya dalam jurnal ini sebenarnya tidak terlalu membahas bagaimana pendekatan politik hukum di judicial review MK. Dalam jurnal ini malah lebih banyak membahas tentang bagaimana politik hukum pembentukan MK itu sendiri, Prof. Gitu. Namun ada beberapa memang di jurnalnya membahasnya tentang bagaimana pendekatan politik hukum tersebut itu mengarahkan kebijakan pembentukan hukum berpijak pada perlindungan hak asasi warga negara dan kepastian hukum mencari keadilan dalam kaitannya dengan kewenangan pengujian material judicial review. Tapi itu sangat dibahasnya sangat sedikit sekali di Halo, sinyalnya hilang ya? ada beberapa putusan pengujian antara MK dan MA itu tidak sesuai. Kalau menurut saya, Prof, sebenarnya persoalan hukum antara MA dan MK itu dalam pembentukan UU-nya terhadap kewenangan MK harus mampu diletakkan pada kepentingan hak asasi warga negara. Nah, politik hukum tersebut wajib berpijak pada asas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum agar kebijakan judicial asasi manusia. Gitu, Prof. Ya, oke, cukup. Ya, sudah. Terima kasih, Prof. Kelas PJJ M. Yusuf. Ada M. Yusuf? Halo, M. Yusuf ada? Nggak ada ya? Kita lanjut. Elpa. Kelas PJJ. Ada Elpa? Oke, ini sudah muncul si Parit nih ya. Parit, silakan Parit. Ya, Prof, siap, Prof. Perkenalkan, nama saya Farid Afriyadi Ma'ruf. Saya akan mereview jurnal mengenai politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang nama jurnalnya itu Jurnal Ilmu Sosial Politik. Jurnal ini melatar belakang adalah kekuasaan kehakiman dapat dikatakan belum merdeka dari pengaruh eksekutif. Kekuasaan eksekutif masih mengatur, menjalankan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta administrasi perkantoran para hakim melalui Departemen Kehakiman. Hal ini tercermin dari lampiran Ketetapan MPR. Kemudian pada jurnal ini permasalahannya itu bagaimana politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kedua, bagaimana peran seorang hakim dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Nah, berdasar kesimpulannya, yaitu berdasarkan yang ada masalah di atas, maka politik hukum kekuasaan kehakiman Indonesia harus dilandaskan atas Pancasila, karena Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum oleh agama dalam kehidupan hukum nasional. Oleh karena itu, politik hukum tercermin pada kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu terwujudnya keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kemudian ya, oke, cukup. Ya, Bro. Farid, ini ya, jurnalnya tahun berapa nih? Ini tahun 2020, Prof. Tahun 2020? Iya, Prof. Ini kan yang latar belakangnya, Prof. Belum selesai, saya langsung. Bukan, maksudnya saat sekarang ini kekuasaan kehakiman itu masalah administrasi, finansial, dan sebagainya, itu udah siapa yang ngurus tuh? Masih Departemen Kehakiman? Enggak, Prof. Ini dia sejarahnya seperti itu, Prof. Dia, enggak, ini intinya aja kalau gitu, intinya. Oh ya, Prof. Ini dari
menurut saya pada kelebihan pada jurnal ini dijelaskan arti dari politik hukum kekuasaan kehakiman, mulai dari arti politik hukum, sumber hukum bagi politik, apa itu kekuasaan kehakiman, mulai dari periode sejarah kekuasaan kehakiman. Menurut saya kekurangan pada jurnal ini terdapat pada pengerti politik hukum, tidak jelaskan mengenai sejarah pembentukan dan fungsi maupun kewenangan MK, dan faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman. Dan kelebihan lagi adalah hakim dalam menentukan hukum maka berpedoman pada peraturan perundang-undangan hukum tertulis. Politik hukum kekuasaan kehakiman Indonesia harus dilandaskan atas Pancasila karena Pancasila mendaki berkembangnya kehidupan beragama. Terima kasih, Prof. Oke, cukup ya. Ya, Prof. Lanjut. Sekarang Nopitama, ya. Nopitama Cindy Baringbing, kelas PJJ. Nggak hadir ya, kelas PJJ, Nopitama. Prof, mohon maaf tadi saya Yusuf, Prof. Tadi lagi nanti. Ya. Nopitama dulu. Baik, Prof. Nggak datang ya Nopitama? Ya, sekarang Yusuf, silakan. Jadi saya mereview jurnal tentang politik hukum pengisian jabatan Hakim Agung melalui jalur hakim non-karier berdasarkan UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Istilah hakim karir dan non-karir ini hanya dikenal selama proses pencalonan Hakim Agung. Setelah calon Hakim Agung diangkat menjadi Hakim Agung, tidak lagi ada perbedaan kedudukan antara Hakim Agung yang berasal dari dalam lingkungan badan peradilan atau jalur hakim karir maupun yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan jalur non-karir. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Tipe penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu. Teknik pengumpulan data. Di sini penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan. Yang ketiga adalah teknik analisis bahan hukum. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar hukum. Jadi pembahasan adalah yang pertama adalah urgensi pengisian jabatan Hakim Agung melalui jalur hakim non-karir dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hakim non-karir dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Keberadaan Hakim Agung dari jalur non-karir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia digugat oleh Binsar M. Gultom dan Lili Mulyadi selaku pemohon dalam perkara nomor 53 PUU 2016 mengenai pengujian UU Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, pendapat Anda gimana? Analisis Anda terhadap isi jurnal itu gimana? Ya, Prof. Jadi pendapat saya yang pertama adalah urgensi pengisian jabatan hakim ini, Prof. Jadi urgensi jabatan Hakim Agung melalui jalur hakim non-karir dalam sistem kekuasaan kehakiman. Yang pertama adalah keberadaan Hakim Agung non-karier dan ketegasan vonis yang diberikan kepada para terdakwa. Menjadikan masyarakat optimis dengan penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan secara umum. Kedua, pengisian jabatan Hakim Agung melalui jalur hakim non-karier turut membantu pelaksanaan penegakan hukum di bidang hukum tertentu. Seperti hukum lingkungan, hukum perbankan, hukum syariah, tindak pidana korupsi. Karena hakim non-karier berasal dari ahli dan akademisi. Ketiga, pengisian jabatan Hakim Agung melalui jalur non-karir merupakan amanah konstitusi dalam upaya mewujudkan Hakim Agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, sehingga perlu tetap dipertahankan sebagai wujud semangat perbaikan. Ya, oke, cukup. Cukup ya. Oke, sekarang lanjut ke kelas kerjasama lagi. Baik, Prof. Oke. Mutia Wulandari. Hadir Mutia? Ya, hadir, Prof. Gimana, Mutia? Ya, terima kasih, Prof, atas kesempatannya. Di sini saya menganalisis artikel jurnal yang berjudul Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia oleh Wira Paskah Wirayati. Di sini penulis itu membagi dua menjadi
menjadi dua pembahasan, yaitu politik hukum kekuasaan kehakiman Indonesia dan juga peran hakim dalam kekuasaan kehakiman. Di sini mengenai pembahasan pertama, bagaimanakah politik hukum kekuasaan kehakiman, saya sepakat dan pendapat dengan yang telah diuraikan oleh penulis tersebut. Kemudian untuk pembahasan kedua, di sini kepada kewajiban hakim yang harus mampu menjadi seorang penegak keadilan yang profesional, baik dan terpercaya. Namun, menurut pendapat saya masih dibutuhkan beberapa pembahasan lebih lanjut mengenai kemerdekaan kekuasaan seseorang hakim. Saya pribadi sebagai seorang hakim memaknai kemerdekaan kekuasaan hakiman dalam menegakkan kepastian dan keadilan hukum adalah yaitu kemerdekaan untuk memutus perkara menurut pandangan hukum hakim tanpa intervensi sama sekali. Kemudian kemerdekaan secara personal dalam hal jabatan dan hak yang harus diperoleh oleh hakim. Kemerdekaan secara internal kekuasaan hakiman seperti pada atasan dan juga rekan kerja. Kemudian independensi yang tak kalah pentingnya ialah kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam menafsirkan hukum. Sekian, Prof. Ya, oke, itu. Sekarang Nanda Puspita Dewi. Iya, hadir Prof. Prof, sebelumnya ternyata jurnal Nanda yang Nanda review sama dengan jurnal Farid. Enggak apa-apa, ini yang penting analisisnya gimana. Bapak. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Wira Pasca Wityanti dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Bagaimana politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia? Sebagaimana diungkapkan oleh kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kemudian bagian B, bagaimana peran seorang hakim dalam kekuasaan kehakiman? Sebagaimana dikemukakan oleh Mukhtar Kusuma Atmaja berpendapat, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif maupun legislatif. Dengan kebebasan yang dimilikinya itu diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk dapat menjunjung tinggi asas keadilan bagi seorang hakim, maka dalam memakai konsultasi terhadap putusan yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa harus memenuhi 5 indikator yang merupakan standar baku keadilan secara umum, yaitu pihak yang berhak mendapatkan apa yang menurut nurani keadilan menjadi hak dalam perkara itu, baik diminta maupun dalam petitum. Kedua, pihak yang berkewajiban telah memenuhi apa yang menurut nurani keadilan menjadi kewajibannya, baik terhadap pihak lawan maupun pihak lainnya dalam perkara itu menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, terciptanya keseimbangan tanpa adanya diskriminasi. Yang keempat, tidak ada pihak yang menang secara tidak halal sehingga terwujudnya keadilan. Dan yang terakhir, adanya jaminan kepastian hukum bahwa amar putusan secara yuridis dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif, dan efisien. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Sekarang kembali ke kelas kerjasama. Rija Dharma ya? Ada Rija Dharma? Hadir, Prof. Oh ya, silakan. Ya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya hari ini akan menyampaikan hasil review terhadap jurnal dengan judul Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam Pemilihan Hakim Agung, ditulis oleh Giri Ahmad Taufik pada Jurnal Komisi Yudisial. Pada intinya, jurnal ini membahas tentang konsepsi pemilihan Hakim Agung pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU/11/2013 dengan perubahan atas kata persetujuan sepanjang dimaknai sebagai suatu pemilihan dan kata dipilih sepanjang dimaknai disetujui tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga terjadi perubahan konsep pemilihan Hakim Agung yang tadinya dipilih oleh DPR, sekarang proses seleksinya lebih banyak memberikan porsi kepada Komisi Yudisial. Menurut saya pribadi, sepanjang memang semangatnya untuk memperkuat kemandirian kehakiman, maka proses manapun tidak jadi masalah, karena hari ini proses yang lebih banyak diberikan kepada Komisi Yudisial pun tidak akan bisa menjamin 100% akan menjaga kemandirian dan integritas dari para hakim agung yang terpilih. Karena mau bagaimanapun dalam setiap pemilihan itu proses yang baik
pasti akan menghasilkan output yang baik juga. Maka kalau nanti proses di Komisi Yudisial tidak cukup baik, maka pun hasilnya tetap tidak akan baik. Di sini titik tekannya tetap kepada kepercayaan publik terhadap proses pemilihan itu sendiri, Prof. Sehingga hasilnya nanti akan memberikan hakim agung yang mandiri dan dipercaya oleh publik. Begitu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke kelas PJJ lagi, Prayoga Herianto. Baik, Prof. Izin. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Herianto dari kelas PJJ. Saya akan mengemukakan hasil review jurnal saya mengenai perubahan. Ini, Prof, bentar. Bentar, Prof. Mengenai perubahan kewenangan kekuasaan kehakiman setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana perubahan kewenangan kekuasaan kehakiman setelah perubahan Undang-Undang 1945 yang tadinya kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, Badan Hak Kehakiman. Kemudian setelah perubahan Undang-Undang 1945, kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yudikatif yang merupakan bagian dari kekuasaan yang ada di Indonesia, yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kemudian di jurnal ini setelah perubahan Undang-Undang 1945, beberapa hal yang tadinya tidak tersentuh oleh hukum seperti judicial review terhadap undang-undang sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang 1945 pasca amandemen, yang mana Mahkamah Konstitusi juga harus dilengkapi dengan susunan organisasi yang jelas. Akan tetapi perubahan-perubahan yang ada setelah Undang-Undang 1945 ini, walaupun sudah mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan yang terkait tentang hubungan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif secara seimbang, akan tetapi ada kekurangannya, yaitu di sini dikemukakan bahwasanya kekuasaan kehakiman yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak dan mengeksekusi dalam putusan tersebut, Prof. Intinya itu, Prof. Izin. Oke, terima kasih, Prof. Kita lanjut ke kelas kerjasama Carika Papaya Manbrung. Ada Carika? Ya, gimana? Setelah Baik, Prof. Selamat siang, Prof, dan semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang review jurnal yang saya review. Judulnya yaitu Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi, Prof. Jurnal ini ditulis oleh Bapak Muhtadi. Jadi intinya dari jurnal ini yaitu membahas mengenai bagaimana kekuasaan kehakiman di hakim MK, Prof. Jadi dalam jurnal ini disebutkan bahwa menjelaskan mengenai pengawasan daripada hakim di Mahkamah Konstitusi itu tidak di bawah KY, Prof. Jadi memiliki dewan sendiri yang disebut dengan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Jadi di sini sempat terjadi beberapa pro dan kontra juga mengenai hal ini, karena hakim biasa hakim yang seperti di bawah Mahkamah Agung, dan untuk hakim Majelis Hakim Konstitusi itu tidak diawasi oleh KY. Di mana dijelaskan di jurnal tersebut bahwa salah satu alasannya adalah karena hakim Mahkamah Konstitusi itu bersifat dan itu dipilih oleh Presiden secara langsung. Jadi di sini saya lihat bahwa secara politiknya memang itu adalah kewenangan daripada Presiden, tetapi untuk secara pengawasannya memang kalau tidak di bawah KY seperti terjadi dilematis. Kalau di bawah KY
ditakutkan memang oleh majelis hakim atau hakim konstitusi itu sendiri terjadi seperti seperti takutnya nanti ada kepentingan di dalamnya, Prof. Jadi mengapa mereka minta dibuat majelis kehormatan sendiri agar tidak ada intervensi dari hakim-hakim yang lain yang memang ketika berurusan dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi seperti itu alasan kenapa akhirnya dibuat majelis kehormatan hakim konstitusi sendiri, dan itu memang di dalamnya ditambahi adanya dari pihak KY juga, jadi tidak hanya terdiri dari Mahkamah Konstitusi, tapi juga ada di dalamnya termasuknya anggota Dewan DPR RI dan juga dari KY. Jadi seperti itu, Prof. Jadi di satu sisi saya setuju hal itu karena memang seperti yang ditakutkan oleh Mahkamah Konstitusi, kalau itu di bawah KY secara langsung, ditakutkan adanya intervensi atau kepentingan-kepentingan di dalamnya ketika berurusan dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk itu kenapa majelis untuk hakim konstitusi itu tidak di bawah KY. Itu inti daripada jurnal yang saya review, Prof. Ya, oke. Sekarang Katrina Febriani Pratiwi, kelas PJJ. Ada? Katrina nggak ada ya. Denny Febriansah. Ada Denny Febriansah, kelas PJJ. Hadir Prof. Ya, Hadir. silakan. Ya. Baik Prof. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Denny Febriansah dari kelas PJJ. Saya akan menyampaikan hasil review jurnal yang saya review tentang politik hukum menciptakan lembaga peradilan yang independen, wibawa, dan akuntabel. Pada intinya, artikel ini atau jurnal ini membahas tentang kedudukan, kekuasaan, kehakiman, dan penyelenggaraan negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar telah memiliki kemerdekaan dan kemandirian, karena sudah tidak tergantung lagi kekuasaan eksekutif yang meliputi keorganisasian, keuangan, administrasi yang sebelumnya tergantung pada eksekutif, dan hal-hal tersebut akan terpengaruh pada aspek yudisial. Suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri merupakan kunci berfungsinya sistem hukum dengan baik dalam suatu negara hukum. Maka untuk itulah ditetapkan syarat batiniah kepada para hakim dalam menjalankan keadilan sebagai suatu pertanggungjawaban yang lebih berat dan mendalam kepadanya, bahwa karena sumpah jabatan, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi lebih dari itu, harus bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dalam undang-undang dirumuskan sebagai ketentuan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari frase ini, seorang hakim dalam pelaksanaan tugasnya bersifat bebas dan mandiri dalam melaksanakan aturan hukum dan peristiwa yang terjadi yang diajukan kepadanya. Politik hukum menciptakan berbagai peradilan yang independen, wibawa, dan akuntabel, meliputi pembenahan sistem peradilan berdasarkan undang-undang atau konstitusi, diperlukan penguatan pengawasan terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir para pencari keadilan, atau yang disebut politik hukum penguat kelembagaan KPK, KY di Indonesia, praktik hukum pengembangan sistem manajemen anggaran dan sumber daya manusia lembaga penegak hukum. Itu Pak Prof. Ya, oke. Intinya. Terima kasih. Ya, sekarang kembali lagi ke kelas kerjasama. Andi Martuaraja. Hadir, Prof. Ya, Andi. Baik, terima kasih, Prof, atas waktunya. Saya akan mempresentasikan review artikel jurnal yang saya buat berdasarkan jurnal dengan judul Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ahmad Edi Subianto yang dimuat di Jurnal Konstitusi
yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Secara garis besar, Prof, jurnal ini memuat 3 pokok tulisan. Yang pertama adalah kekuasaan kehakiman sebelum amandemen Undang-Undang 1945, di mana penulis menjelaskan bahwa sebelum itu kekuasaan kehakiman masih 2 atap dan seterusnya. Kemudian yang B adalah kekuasaan kehakiman sesudah amandemen, di mana munculnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, dan yang C adalah mendesain kewenangan kekuasaan kehakiman. Nah, sebenarnya inti dari artikel ini ada di poin ketiga ini, Prof. Jadi di poin ketiga ini, penulis itu mengajukan gagasan bahwa pertama perlu ada konsistensi penafsiran peraturan perundang-undangan dari yang tingkat paling atas sampai dengan paling bawah. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar kewenangan menjudicial review dari undang-undang hingga ke peraturan paling bawah itu semua ada di satu tempat, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kewenangan Mahkamah Agung yang menguji di bawah peraturan undang-undang, di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, penulis mengusulkan agar rekrutmen hakim itu juga diperlakukan layaknya seleksi pejabat negara, Prof, di mana ada keterlibatan publik, misalnya fit and proper test secara terbuka, kemudian mendengar masukan masyarakat, dan seterusnya. Analisis saya, Prof, terhadap tulisan artikel tersebut, yang pertama adalah saya sepakat terhadap usul yang pertama penulis, bahwa perlu ada konsistensi penafsiran sebenarnya, Prof. Cuma ada yang kurang lengkap sebenarnya. Kenapa memang harus di MK saja, atau kenapa Mahkamah Agung itu dikhawatirkan tidak konsisten? Perlu ada aspek sudut pandang lain, misalnya bahwa di Mahkamah Agung itu sudah kelebihan beban perkara, Prof. Di tahun 2019 saja, misalnya di Kamar Tata Usaha Negara, ini kamar yang paling ringan, Prof, perkaranya itu masuk perkaranya saja sudah hampir 3.000 perkara per tahun. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu cuma sekitar 120-an perkara. Nah, itu kan beban kerja yang besar, kan dikhawatirkan adanya menurunnya kualitas dari putusan yang bisa jadi dihasilkan oleh Mahkamah Agung, Prof. Kemudian yang kedua, saya pikir mengenai isu rekrutmen hakim, saya kurang sepakat dengan penulis, Prof, karena saya pikir yang isu utamanya bukanlah soal bagaimana cara rekrutmennya, Prof, tapi status hakim itu sendiri yang harusnya diperjelas oleh dalam politik hukum kekuasaan kehakiman kita, Prof. Apakah hakim itu pejabat negara atau pegawai negeri sipil, Prof? Karena kalau masih tetap PNS, maka dia rekrutmennya harus seperti PNS-PNS yang lain juga seperti itu. Sekian dari saya, Prof. Terima kasih. Ya, cukup. Kita lanjut ke Wahyu Nopiarini, kelas kerjasama. Tidak hadir. Oke. Ada Murdian nggak nih? Yang hadir nggak Murdian? Murdian ini dia bukan resume, bukan ini ya, review jurnal, tapi resume kuliah ini. Murdian hadir, Prof. Mana Murdian? Kalau di ini ada di grup. Halo Murdian. Tapi nggak respon. Oke, yang hadir tapi belum presentasi siapa? Saya, Prof, saya belum. Siapa? Prof, saya juga belum. Nanti gantian ya, siapa? Tadi yang pertama tadi siapa? Saya Celia Utami Chandrasari dari kelas kerjasama, Prof. Celia. Ya, gimana Celia? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya telah mereview jurnal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jurnal tersebut ditulis oleh M. Asro dalam Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. Pada intinya, jurnal tersebut membahas mengenai kekuasaan kehakiman sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Juga dimuatnya dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan pula bahwa
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut merupakan puncak kekuasaan, menyatakan bahwa puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi mendapatkan kritik karena ada putusannya yang dipandang berseberangan dengan asas nemo judex in causa sua atau larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri, serta adanya pula permasalahan menyangkut tata hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, utamanya terkait soal judicial review. Menurut saya, terkait dengan hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, memang tidak harmonis jika dikaitkan dengan kewenangan melakukan judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar. Seperti misalnya dalam pengajuan pasal 268 ayat 3 KUHP mengenai pengajuan PK hanya dapat dilakukan sekali, sudah dihapus atau dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 PUU 11 2013. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak ditaati oleh Mahkamah Agung dan mengeluarkan SEMA nomor 7 tahun 2014, yang dalam SEMA itu pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding agar tidak menerima pihak yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali untuk kedua kalinya, dan seterusnya. Adapun alasan MA menerbitkan SEMA tersebut karena pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung ditafsirkan dan dijadikan dasar untuk tetap membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana yang hanya dapat diajukan satu kali. Terkait dengan kritik adanya putusan yang dipandang berseberangan dengan nemo judex in causa sua, menurut saya, lembaga peradilan adalah jalan terakhir bagi para pencari keadilan untuk mencari keadilan. Kalau MK tidak memutus perkara ini, maka sudah dipastikan perkara ini tidak memiliki kejelasan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Imparsialitas di sini menurut saya harus diartikan adanya kepentingan baik secara langsung ataupun tidak langsung hakim terhadap perkara. Sedangkan dalam konteks ini bisa dilihat bahwa tidak ada kepentingan hakim secara langsung atau tidak langsung. Karena perkara yang diajukan adalah perkara yang menyangkut masalah konstitusional. Melainkan putusan ini nantinya berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan menyelesaikan benturan aturan di bawah konstitusi dengan konstitusi. Demikian, Prof. Oke, cukup. Sekarang Yulia Putri Rewada. Ya Pak, Prof hadir. Ya, silakan. Sudah bisa dimulai, Prof? Ya. Baik, terima kasih kesempatannya, Prof. Di sini saya mereview jurnal berjudul Politik Hukum Judicial Review di Indonesia, jurnal dari Dinamika Hukum, volume 11 nomor 9. Dengan penulis bernama Kartono. Hasil penelitian dari review jurnal ini adalah salah satu berangkat dari pemikiran bahwa satu hal penting hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah lahirnya MK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian material. Masuknya MK dalam pengaturan konstitusi tidak lepas dari kelemahan undang-undang yang dianggap tidak mencukupi dan tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dalam praktik kenegaraan. Meski begitu, pengujian konstitusionalitas kewenangan MK dalam Undang-Undang Dasar 1945 dibatasi hanya pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, secara konstitusional, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak dilogikakan bertentangan dengan konstitusi. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya logis bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan di atasnya, tidak dengan konstitusi. Politik hukum negara telah mengakomodasi sistem ini melalui prosedur hak uji material yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung. Tidak jelas apa pertimbangan pembedaan fungsi pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dengan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang menjadi wewenang MA. Pembedaan kewenangan tersebut dalam jurnal ini menimbulkan persoalan yakni inkonsistensi putusan yang mungkin bertentangan terhadap satu peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi apabila suatu peraturan pemerintah atau PP dinyatakan tidak bertentangan dengan undang-undang oleh MA.
Di lain pihak, MK menyatakan undang-undang yang menjadi payung PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kesimpulannya, menurut penulis, kebijakan judicial review oleh MK dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui kewenangan uji konstitusionalitas ditinjau dari sisi politik hukum terlalu limitatif. Akibatnya tidak ada keleluasaan bagi pembentuk undang-undang organik untuk mengeksplorasi kewenangan yang antisipatif terhadap persoalan konkret. Kondisi ini menjadi lebih sulit apabila para hakim masih berpijak pada pemikiran legalistik formal dan tidak berorientasi pada penemuan dan pembentukan hukum baru dalam proses peradilan. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya, oke, cukup. Siapa lagi nih yang hadir tapi belum dipanggil? Saya, Prof. Anggraini, Prof. Terus, silakan. Ya, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Politik Hukum dalam Putusan Hakim oleh Teguh Satya Bakti dari Jurnal Hukum dan Peradilan volume 5 nomor 1. Ya, pada intinya mengenai jurnal tersebut adalah mengenai fungsi lembaga peradilan khususnya melalui hakim dalam kaitan proses penegakan hukum di Indonesia melalui di mana sebagaimana kita ketahui sebagai salah satu penegak hukum memiliki kedudukan yang sangat sentral. Maaf, Prof, suaranya terganggu. Ya, saya lanjutkan, Prof. Di mana hakim melalui putusannya memiliki peran dalam pembangunan hukum nasional sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu lembaga peradilan melalui hakim memiliki kebebasan atau kemerdekaan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, jaminan atas kemandirian peradilan ini merupakan hak sekaligus kewenangan konstitusional yang dimiliki hakim, di mana tanpa adanya kemerdekaan dan independensi hakim, kemerdekaan kekuasaan hakim dan independensi peradilan tidak akan dapat ditegakkan. Sebagaimana diketahui selama ini pembaruan atau pengembangan hukum nasional dibiarkan berkembang dengan sendirinya, di mana perkembangan itu salah satunya terjadi dalam praktik peradilan melalui penemuan hukum oleh hakim yang dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber hukum tidak tertulis, yaitu kebiasaan masyarakat Indonesia di dalam proses penyelesaian perkara konkret yang dihadapkan kepadanya. Nah, penemuan hukum inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk putusan, di mana bila mana pembentukan hukum melalui penemuan hukum oleh hakim ini diikuti terus-menerus oleh hakim-hakim yang lainnya, maka akan menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi ini merupakan salah satu sumber hukum yang di mana hukum itu dapat ditemukan dan digali berdasarkan keadaan sosial yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karenanya, jurisprudensi putusan hakim ini sangat penting guna mewujudkan tujuan negara, dasar negara, dan cita hukum nasional. Nah, ini dimaksud dengan politik hukum dan putusan hakim pada jurnal ini adalah mengenai rambu-rambu resmi tentang penemuan hukum dan pembentukan hukum yang akan dilakukan oleh hakim dalam mewujudkan cita hukum nasional yang dilakukan dengan jalan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasan hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, sehingga keputusannya kelak akan mencerminkan perasaan keadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia, di mana putusan badan peradilan adalah norma yang ditujukan kepada peristiwa konkret yang disebut norma khusus. Norma khusus tersebut adalah penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah mengingat begitu pentingnya putusan pengadilan di atas, maka hendaknya garis resmi harus dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, setidak-tidaknya mengacu kepada 4 kaidah penuntun, yaitu 1, pertama harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa, dan karenanya tidak boleh ada hukum yang menanamkan benih disintegrasi. Kemudian selanjutnya adalah hukum harus menjamin keadilan sosial dengan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. Kemudian yang ketiga adalah hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan demokrasi. Dan yang terakhir adalah hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun. Demikian, Prof. Ya, oke, cukup. Oke, siapa lagi yang belum dipanggil? Saya Prof. Indri Muharani. Indri. Kelas apa ini? Kelas kerjasama, Prof. Indri. NPM-nya berapa, Mbak? 2022 011 059, Prof. Anda udah ngirim itu ya?
ngirim. Sudah, Prof, ngirim jurnalnya, review jurnalnya. Indri Muharani. Belum, nggak masuk ya ininya. Di kelas kerjasama ini berapa pesertanya sih? 29, Prof. Oh, 29. Silakan terus. Baik, terima kasih Prof. Saya akan membahas tentang review jurnal saya dengan judul Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi, Upaya Menemukan Keseimbangan oleh Aidul Fitri Ciada Ashari, SH, SHUM. Dalam jurnal ini, penulis membahas tentang asas-asas pokok dari kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi, di mana jurnal ini membagi 2 subbab, yaitu terkait tentang asas ketatanegaraan secara umum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan makna kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab. Di mana dalam hal ini penulis menekankan pada bahasan tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab menurut amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di mana dalam ketentuan tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka bahwa Mahkamah Konstitusi saat ini sudah memiliki adanya kemerdekaan yudisial, di mana pada dahulu Mahkamah Konstitusi ini masih bergabung dengan Departemen Hukum dan HAM dan saat ini sudah berada dalam lembaganya sendiri. Terkait dengan kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab, di mana berkenaan dengan kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang keharusan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang kemudian akan diawasi oleh Komisi Yudisial. Namun, berjalannya waktu, kewenangan Komisi Yudisial ini semakin melebar, di mana Komisi Yudisial ini jadinya memantau tentang putusan-putusan hakim juga. Jadi tidak hanya Komisi Yudisial ini tidak hanya melihat perilaku hakim, tetapi pada saat ini jadinya dia juga membahas tentang putusan-putusan hakim. Di mana hal ini dalam penulis menyatakan perilaku hakim dalam membuat putusan tidak dapat dimakzulkan. Namun, kekeliruan dalam mengambil putusan mungkin saja terjadi dan dirasakan tidak sesuai dengan kehendak rakyat atau nilai-nilai demokrasi. Tetapi putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dari pemberian sanksi atas hakim-hakim bersangkutan karena akan melanggar asas kemerdekaan yudisial. Saya sependapat dengan penulis bahwa kebebasan berpendapat untuk dalam putusan itu sangat penting untuk hakim, sehingga menurut saya tidak dapat diberikan sanksi, tetapi sanksi dapat diberikan apabila hakim tersebut dalam putusannya terdapat indikasi adanya memihak atau adanya korupsi dan tidak menerapkan hukum acara yang berlaku. Sehingga terkait dengan apabila putusan itu dapat memberikan rasa keadilan bagi semua orang, kemungkinan akan tidak bisa memberikan rasa keadilan, sehingga untuk sanksi tersebut tidak dapat diberikan. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Indri ini ngirim tugasnya malu itu ya di dalam kelas ya? Iya, Pak. Di Dropbox ya? Nggak masuk itu, nggak ada di Dropbox. Ya udah, nanti ini aja. Siapa lagi yang hadir tapi belum presentasi? Saya Prof dari kelas PJJ. Siapa? Nimade. Saraswati. Ya. Iya. Ya, silakan. Selamat siang Prof. Jadi perkenalkan saya Intan Saraswati dari kelas PJJ. Saya mereview jurnal Kekuasaan Kehakiman dalam Priv Negara Hukum di Indonesia. Tadi sama seperti mbaknya yang di kelas kerjasama Prof. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi di Indonesia adalah negara hukum.
Oleh sebab itu, salah satu prinsip negara hukum adalah penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan keadilan dengan hukum. Dalam artian, hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada investasi atau campur tangan pihak lain, atau campur tangan pihak lain. Kurang lebih tadi sudah dijelaskan juga oleh mbaknya. Saya juga setuju dengan jurnal ini, Prof. Sebab citra lembaga peradilan sangat bergantung pada pundak-pundak hakim. Oleh sebab itu, hakim dituntut agar semata-mata demi penegakan hukum dan keadilan, sebagaimana cita-cita, ide, gagasan suatu konsep negara hukum itu dapat terwujud. Kalau saya segitu saja, Prof. Terima kasih. Ya. Siapa lagi yang belum di ini kan? Saya, Prof. Siapa? Mevitama, Prof, dari kelas PJJ. Terus, silakan. Di sini jurnal yang saya bahas itu dari jurnalnya Rahman Puspita Dewi, judulnya Kekuasaan Kehakiman dalam Politik Hukum, Prof. Yang saya bahas di sini politik hukum kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum, dan keadilan berdasarkan Pancasila demi tercapainya negara hukum berdasarkan Republik Indonesia. Nah, di sini dijelaskan ada 3 perkembangan politik hukum di Indonesia. Ada era baru, era lama, dan proklamasi, Prof. Nah, di dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia sejak proklamasi hingga Orde Reformasi terhadap Undang-Undang 1945 berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya. Dan di masa Orde Lama, setelah dekret Presiden, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung. Nah, pada masa Orde Lama ini dijelaskan bahwa sistem politik yang dibangun adalah sistem politik otoriter yang mengkonsentrasikan kekuasaan di tangan Presiden. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Nomor 19 Tahun 1964 memuat ketentuan yang menghilangkan kekuasaan kehakiman. Nah, pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia selain disebutkan yang di atas tadi, disebutkan juga pembinaan teknis administratif dan finansial dilakukan oleh Departemen Kehakiman. Nah, yang mau saya bahas tambahkan di dalam jurnal ini, pendapat saya adalah seharusnya peran hakim dalam kekuasaan kehakiman harus lebih ditegaskan dan berpegang teguh pada kode etik untuk mewujudkan keadilan. Selain itu, di dalam jurnal ini tidak menjelaskan secara rinci, Prof, butir-butir Pancasila yang seharusnya kan itu menjadi suatu nilai politik hukum kekuasaan kehakiman. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Siapa lagi yang belum hadir, mau hadir tapi belum presentasi? Saya, Prof. Siapa? Ya, Elva dari kelas PJJ, Prof. Elva, ya. Ya, dari jurnal yang saya analisis, Prof, sebenarnya sama saja ringkasannya dengan tadi anak kelas kerjasama, juga anak PJJ yang sudah-sudah, bahwa kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti independen udah ada dan diatur dalam pasal 24 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dari jurnal yang saya analisis, saya simpulkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan tuntutan bagi hakim. Tuntutan bagi hakim tersebut tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim
dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman itu sendiri untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan. Adanya independensi hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan negara dimaksudkan agar hakim benar-benar dapat mandiri, bebas, dan merdeka dari segala sesuatu campur tangan yang dapat mempengaruhi fungsi dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, Prof. Cukup, Prof. Segitu menurut saya, Prof. Siapa lagi? Saya Prof. Astarin Mucaide dari kelas PJJ. Iya, jadi untuk jurnal yang saya review ini, judulnya ialah Aspek-aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, ditulis oleh Bambang Sutioso dan Sri Puspitasari. Dan berdasarkan pasal 24 ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang 1945, maka yang diberi wewenang oleh Undang-Undang 1945 untuk melakukan kekuasaan kehakiman ini adalah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian badan-badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mengemban tugas pokok, yakni melaksanakan public service di bidang pemberian keadilan. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman Indonesia memiliki kewenangannya masing-masing yang ketika salah satunya melaksanakan kewenangan tersebut, maka tentu saja akan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan kewenangan dari yang lainnya. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal judicial review ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap melaksanakan kewenangan Mahkamah Agung yang dapat dikualifikasi antara lain, yang pertama ialah mengadili dan memutus pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang kedua ialah mengadili dan memutus suatu peristiwa konkret, dan yang ketiga ialah kinerja kelembagaan Mahkamah Agung. Intinya dalam jurnal ini ialah apabila Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya tidak segera dan seketika menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung akan dianggap melakukan hal yang inkonstitusional. Selain itu, Mahkamah Konstitusi akan dianggap sebagai lembaga yang putusannya tidak memiliki kekuatan eksekutorial, yang pada akhirnya kedua pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia ini akan mendapatkan delegitimasi dari masyarakat pencari keadilan. Hal ini akan berpengaruh negatif terhadap upaya penguatan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kemudian untuk memperkuat kekuasaan ini sendiri, ialah diperlukan upaya bersama antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam penyikapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sekian, Prof. Ya. Siapa lagi yang belum? Saya, Prof. Siapa? Wahyu, ya. Wahyu Noviani, Prof, dari kelas Ya. kerjasama. Ya, terus silakan. Ya, saya akan mempresentasikan mengenai judul jurnalnya adalah Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kada di Indonesia yang ditulis oleh Wahyu Nugroho. Di sini dijelaskan mengenai bagaimana beberapa aturan di dalam Undang-Undang Pemilu itu masih bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai dasar politik hukum di Indonesia, Prof. Jadi yang pertama itu yang dibahas dalam jurnal ini adalah mengenai sebenarnya pemilu dan pemilu kada ini adalah kewenangan siapa? Apakah kewenangan KPU atau melainkan ataukah kewenangan daerah? Dan di sini dijelaskan bahwa pemilu kada diantaranya itu tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu masih termasuk dalam kewenangan KPU sebagaimana tertuang dalam pasal 8 nomor ayat 3 Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Lalu yang kedua juga dijelaskan mengenai adanya ketentuan tentang persyaratan calon kepala daerah yang tidak memiliki kepentingan hukum, tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Hal ini dijelaskan bahwa sebenarnya mengenai aturan tentang tidak bolehnya adanya konflik kepentingan dengan petahana ini tidak ada relevansinya dengan pemilihan, tidak ada relevansinya untuk tidak diperbolehkan ikut dalam pemilihan sebagai mengajukan diri sebagai dalam pemilihan kepala daerah termasuk pemenang dalam pemilihan kepala daerah seperti itu, Prof. Ya, Menurut oke. dari Wahyu, Anda ya,
Review jurnalnya judulnya apa? Judul artikelnya. Politik hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan pemilu dan pemilu kada di Indonesia, Prof. Putusan Mahkamah Konstitusinya ya, bukan politik hukum kekuasaan kehakimannya ya. Tapi dijelaskan juga, Prof, di sini tentang bagaimana dia mendasarkan dengan di dalam undang-undang itu dengan ininya, Prof, dengan dibenturkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai inti dari politik hukum di Indonesia, Prof. Lalu dan di situ di sana dijelaskan beberapa mengenai aturan yang sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi seperti itu, Prof. Ya, oke, cukup. Siapa lagi yang belum presentasi? Kelas kerjasama sudah semua ya. Murdian ini ya, ada ketua kelas ada informasi Murdian ini peserta aktif atau bukan? Kelas kerjasama, ketua kelasnya Murdian. Ada informasi rekan-rekannya yang tahu Murdian ini aktif atau tidak? Ini nggak pernah ke ini. Iya, izin Prof. Murdian barusan saya hubungi, sedang dalam perjalanan, Prof. Jadi sepertinya tidak bisa bergabung di kelas hari ini, Prof. Sama ada satu lagi, Rizky Hani juga tadi mungkin sudah izin langsung ke Prof juga. Udah izin ini, udah izin. Ya, dalam perjalanan juga. Ya. Untuk satu lagi, Maurits, saya hubungi belum ada kabar, Prof. Maurits ya, emang belum Iya. belum ngirim juga tuh, nggak ada ininya juga. Jumlahnya 29 ya kelas ini ya? Iya, 29. Maurits itu nama lengkapnya siapa? Maurits Marganda Ricardo. Ya. Oke ya, kelas kerjasama udah semua. Ini kelas PJJ masih ada Yulianda Fikrian. Nggak hadir ya. Lalu Katerina Febriani. Nggak hadir juga. Tidak hadir juga. Ya, oke. Ya. Ya, baik saudara. Jadi dari apa yang sudah dipresentasikan, ya, menggambarkan kepada kita di satu sisi adanya perkembangan ya berkaitan dengan apa, politik hukum kekuasaan kehakiman, dan seperti yang sudah kita pelajari bahwa politik hukum itu selalu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakatnya, ya. Nambah maju suatu masyarakat, maka politik hukumnya akan mengikuti kemajuan itu. Ya. Dan kita sudah mengetahui, sudah lama negara kita, gitu ya, ada kekosongan, gitu ya, kekosongan kompetensi berkaitan dengan penyelesaian masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan ketatanegaraan, ya, ketatanegaraan. Sehingga pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 45 kita, maka kekuasaan kehakiman itu dilakukan reformasi, gitu ya, baik secara organisatorisnya maupun secara kompetensinya. Hal ini berkaitan dengan 3 kekuasaan dalam negara kita ini untuk mewujudkan cita-cita negara kita, ya, ada kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, gitu ya. Dan masalah yudikatif ini diselesaikan oleh badan peradilan. Namun selama ini masalah yudikatif, gitu ya, problema hukum, ya, persoalan hukum di negara kita itu masih
berlingkup gitu ya terhadap kasus-kasus yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat, ya. Masyarakat. Sedangkan yang berkaitan dengan problema ketatanegaraan, gitu ya, problema ketatanegaraan itu masih belum ada, gitu ya. Maka muncullah adanya lembaga Mahkamah Konstitusi, gitu ya, Mahkamah Konstitusi yang kompetensinya itu berkaitan dengan masalah-masalah ketatanegaraan. Sebagai contoh misalnya, kita sudah lama judicial review itu untuk berkaitan dengan undang-undang kita tidak ada, gitu ya. Mahkamah Agung mempunyai kompetensinya hanya melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, ya. Karena dulu kita beranggapan bahwa setiap undang-undang itu sudah hebat gitu, ya. Undang-undang itu nggak perlu di review lagi gitu ya, karena dibuat sedemikian rupa oleh lembaga-lembaga yang legislatif dan eksekutif gitu. Padahal secara teoritis gitu ya, proses terbentuknya peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang, gitu ya, itu ada dua, gitu ya, ada dua model, gitu ya. Terbentuknya undang-undang itu ada dua model, ada secara konsensus dan ada secara nggak konsensus, gitu ya. Kalau yang secara konsensus itu modelnya dia bottom up, dari bawah dia, dari bawah, ya. Jadi memang suatu peraturan perundang-undangan itu masyarakat menghendaki, ya, memang menghendaki. Dan model terbentuknya peraturan perundang-undangan yang bottom up ini itu memang dialami kita selama ini seperti itu, ya. Karena masalah kehidupan kemasyarakatan kita dalam konteks belum majunya masyarakat kita itu kita masih menemukan gitu ya terbentuknya peraturan undang-undang khususnya ini itu oke-oke aja gitu ya, oke-oke aja. Berbeda dengan di negara-negara yang sudah maju, proses terbentuknya undang-undang ini lebih banyak yang bersifat konflik, ya. Jadi ada secara konsensus dan konflik, ya. Yang konflik ini ada kepentingan-kepentingan nih dalam proses terbentuknya, gitu ya, proses terbentuknya. Hal ini berkaitan dengan kompleksitas kehidupan masyarakatnya. Nah, atas dasar itulah maka tidak bisa lagi kalau dahulu kalau ada undang-undang yang tidak aspiratif, nanti DPR-nya yang merubah, gitu ya, menggantinya, gitu. Tidak ada lembaga yang controlling, gitu ya. Maka pada negara yang sudah modern, negara maju, undang-undang pun itu harus dilakukan judicial review oleh suatu lembaga, ya, lembaga peradilan. Oleh karenanya Indonesia membentuk, ya, adanya Mahkamah Konstitusi itu yang kompetensinya berbeda, ya, dengan kompetensinya Mahkamah Agung. Jadi yang perlu digarisbawahi itu adanya perbedaan, ya, secara prinsipal mengenai kompetensi, ya, kompetensi Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Ya, ini akan berimbas terhadap penyelenggara si kompetensinya itu, ya, terhadap hakimnya, gitu ya, terhadap pengawasan perilaku hakimnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang benang merah yang perlu kita garis bawahi dalam konteks adanya perubahan, ya, politik hukum kekuasaan kehakiman di negara kita dengan adanya Mahkamah Agung di satu sisi, ya, yang kompetisinya menyelesaikan masalah-masalah hukum yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat, gitu ya, kasus-kasus faktual, gitu ya. Lalu Mahkamah Konstitusi yang kompetensinya berkaitan dengan kehidupan ketatanegaraan, gitu ya, kehidupan ketatanegaraan
Itu tadi sudah disampaikan kompetensinya berkaitan judicial review terhadap undang-undang, mengenai penyelesaian sengketa antar lembaga dan sebagainya. Ya, itu yang perlu digarisbawahi karena dari situlah gitu ya dasar mengapa seperti yang dibahas dalam makalah atau jurnal-jurnal yang Anda review itu. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Ya, jadi sekali lagi mohon diinformasikan ke rekan-rekannya yang belum tahu gitu ya, kita minggu depan mengadakan UAS gitu ya, UAS tertulis gitu ya, kita tertulis saja. Nanti saya tayangi soalnya, lalu Anda jawab dan Anda kirim ke email saya maroni.1960@fh@unila@ac.id. Ya, gitu ya. Dan tidak ada UAS susulan ya, karena tanggal 21 nilai harus sudah diupload. Ya, sistem siakat ini sangat ketat gitu ya. Kalau dia sudah diupload, udah nggak ngikutin jadwalnya, justru nanti seluruh nilai nggak masuk semua gitu. Jadi kemarin ada hasil rapat dengan pimpinan fakultas bahwa nilai itu tanggal 21 sudah di-upload. Ya. Oleh karenanya kita tanggal 16 sudah mengadakan UAS, gitu ya. Mudah-mudahan tanggal 21 itu sudah kita mengikuti jadwalnya. Ya, oleh karenanya tidak ada susulan, ya, tidak ada susulan. Ada pertanyaan? Prof, saya mau tanya. Besok itu model ujiannya berarti soalnya Prof cantumkan, lalu kami menjawabnya di Word atau tulis tangan itu, Pak. Ya, Prof. di Word aja lah ya, supaya lebih ini ya. Berarti di awal Prof udah kasih berapa soal, lalu dalam waktu kami kuliah, jam kuliah itu dianggap sebagai ujian, di waktu itu kami mengerjakan UAS. Iya. Ya. Jadi, makasih, Prof. Waktunya 1,5 jam kan, dari jam 1 sampai jam 2.30 gitu ya. Jadi dalam ring waktu itu Anda kerjakan, ya, ketik melalui program Word Jajah, lalu dikirim ke email saya tadi itu, alamat email saya. Jelas ya? Ada yang lain? Nah, oke saudara, saya pikir itu ya perkuliahan kita. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita diskusikan, kita bicarakan dalam mata kuliah ini ada manfaatnya ya untuk studi Anda di S2. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ya, saya atas nama tim dosen, saya dan Pak Rudi di kelas PJJ dan dengan Prof. Muhammad Akib, ya, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Itu dari saya, ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Izin.